sebab-sebab su'ul khatimah ya. Yang di antaranya tentunya adalah maksiat. Dan kita akan membacakan dari kitab Ad-Da' wad Dawa yang asal bukan ringkasannya dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan ini pembahasan penting bagi kita semua karena masalah kesudahan seseorang adalah hal yang gaib, tidak ada yang tahu. Ya. Betapa banyak orang yang di awalnya baik ternyata di ujungnya ternyata dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggal dalam kondisi su'ul khatimah ya. Oleh karenanya ini hal yang sangat dikhawatirkan oleh para salaf karena mereka tidak ujub dengan apa yang mereka lakukan berupa iman dan amal soleh sekarang karena mereka tidak tahu bagaimana penghujung mereka. Jika para salaf saja yang begitu banyak amal solehnya tidak ujub dan masih khawatir tentang kesudahan mereka, bagaimana lagi dengan kita yang ibadahnya pas-pasan yang dicampuri dengan berbagai macam pelanggaran dan kemaksiatan. Taib Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wa idza nadharta ila katsirin minal muhtadharin wajadtahum bihalin yuhalu bainahum wa bain husnil khatimah." Jika engkau melihat kepada banyak orang-orang yang dalam muhtadhar, yaitu dalam kondisi sakaratul maut akan meninggal dunia, engkau dapati mereka terhalang antara mereka dengan husnul khatimah, itu tidak bisa meraih husnul khatimah. Kenapa? Uqubatan lahum ala a'malihim as-sayyi'ah. Sebagai hukuman atas mereka atas perbuatan dosa-dosa mereka. Jadi Ibnu Qayyim ingin menegaskan orang tidak bisa husnul khatimah, tetapi mendapatkan su'ul khatimah semua akibat dosa-dosa. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Al-Hafidz Abu Muhammad Abdul Haq bin Abdurrahman Al-Ishbili di dalam kitabnya Al-Aqibah di halaman 178 sampai 180. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala al-Hafidz Abu Muhammad Abdul Haq bin Abdurrahman Al-Ishbili, itu Abdul Haq Al-Ishbili, ma'ruf di antara para ahli hadis. Dia berkata, wa'lam anna li su'il khatimati a'adhanallahu minha asbaban. Ketahuilah bahwasanya su'ul khatimah, kesudahan yang buruk, yaitu mati yang buruk. Apa yang maksud mati yang buruk? Itu mati dalam kondisi bermaksiat, mati dalam kondisi yang tidak diridhai oleh Allah, mati dalam kondisi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu namanya su'ul khatimah. Semoga Allah melindungi kita darinya. Asbaban, bahwasanya su'ul khatimah memiliki sebab-sebab. Walaha turuqun wa abwabun, dan ada jalan-jalan menuju su'ul khatimah dan ada pintu-pintu menuju su'ul khatimah. Apa saja jalan-jalan pintu-pintunya? A'zamuha, yang paling besar adalah al-iqbab ala dunya, yaitu tenggelam fokus kepada dunia. Wal i'rad anil ukhra, sebaliknya berpaling dari akhirat. Ini yang pertama. Wal iqdam wal jur'atu ala ma'asillahi azza wa jalla. Yang kedua, nekat berani melakukan maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala, menerjang dan berani melakukan maksiat-maksiat Allah. Rubbama ghalaba 'ala al-insani darbun min al-khati'ah wa naw'un min al-ma'siyah wa janibun min al-i'rad wa nasibun min al-jur'ah wal iqdam famalaka qalbahu. Bisa jadi seorang terdominasi oleh sebagian bentuk dosa, sebagian jenis maksiat, dan dia pun berpaling dan ada keberanian dalam bermaksiat. Famalaka qalbahu, akhirnya maksiat tersebut menguasai hatinya, ya. Wasaba aqlahu, dan bahkan menawan akalnya. Wa atfa'a nurahu, dan akhirnya memadamkan cahaya imannya. Wa arsala alaihi hajbahu, dan akhirnya maksiat tersebut mengirim penghalang sehingga dia tidak bisa lagi memahami ayat dengan baik. Saya ulangi, beliau berkata, wa rubbama ghalaba al-insani darbun min al-khati'ah wa naw'un min al-ma'siyah wa janibun min al-i'rad wa nasibun min al-jur'ah wal iqdam famalaka qalbahu wa saba aqlahu. Terkadang seorang didominasi oleh sebagian dosa, yaitu dosa tersebut mendominasi dia, atau sejenis maksiat tertentu, dan sambil dia berpaling dari akhirat dan ada sikap berani dan nekat menerjang maksiat, akhirnya apa? Famalaka qalbahu, akhirnya maksiat tersebut menguasai hatinya.
Wasaba aqlahu, akhirnya akalnya tertawan, sudah tidak bisa berpikir dengan jernih lagi. Wa atfa'a nurahu, gara-gara maksiat tersebut akhirnya cahaya imannya kemudian redup. Wa arsala alaihi hajbahu, dan akhirnya ada penghalang yang menghalanginya untuk memahami kebenaran. Falam tanfa fihi tadhkirah, maka peringatan tidak bermanfaat baginya. Wala najat fihi mau'izah, nasihat tidak bisa bermanfaat baginya. Farubbama ja'ahul maut ala dzalik, dan bisa jadi kematian datang kepadanya dia dalam kondisi demikian. Dinasihati enggak mendengar. Fasami'an nida' min makanin ba'id falam yatabayin lahul murad, dia mendengar seruan dari arah yang jauh dan dia tidak ngerti apa maksudnya. Wala alima ma arad, dan dia tidak tahu apa tujuannya. Wa in karrara alaihi da'i wa a'ad, meskipun orang yang menasihatinya, menegurnya, mengulang-ulanginya, dia tidak memahaminya dan tidak bermanfaat. Kenapa? Karena sudah terdominasi oleh maksiat. Qala, kemudian Abdul Haq Al-Ashbili berkata rahimahullah, wa yurwa anna ba'dha rijalin nasir nazala bihil maut. Diriwayatkan ada kelompok sebagian orang atau seseorang dari yang bekerja pada nasir, ya. Nasir ini kemungkinan mungkin pembesar, dia punya anak buah. Nazala bihil maut, ya. Dia mau mati. Faja'ala ibnuhu yaqul, maka anaknya pun menasihati dia, anak buahnya si Nasir ini. Qul la ilaha illallah, wahai ayahanda ucapkan la ilaha illallah. Maka ayahnya berkata, an-Nasir maulaya, Nasir bosku. Fa'ada alaihil qaul, anaknya ingatkan lagi. Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan lagi, bosku adalah Nasir. Ya, jadi yang dia pikirkan gimana bisa menyenangkan tuannya, menyenangkan bosnya. Pikiran dia yang penting bosnya senang, dia taat dan patuh tunduk kepada bos yang namanya Nasir. Anaknya nasihati, dia ulangi jawabannya sama. Thumma asabatu ghasyiyah, kemudian orang ini pun pingsan sebentar. Falamma afaqa, tatkala dia sadar, dia berucap lagi, Nasir maulaya, bosku, tuanku adalah Nasir. Wa kana hadza da'buhu, dan inilah yang dia ucapkan selalu. Setiap dikatakan kepadanya la ilaha illallah, dia selalu menjawab dengan jawaban yang sama, tuanku adalah Nasir. Kemudian dia berkata kepada putranya yang suruh bilang la ilaha illallah tadi, dia berkata, ya fulan, wahai putraku, an-Nasir innama ya'rifuka bisayfika wal qatl wal qatl. Nasir itu kenal kau dengan pedangmu, dengan kau bunuh dan kau bunuh orang atas perintahnya, summa mata, kemudian dia mati. Jadi maksudnya dia pikirannya yang penting menyenangkan tuannya, dia dikenal karena dia hebat dengan pedangnya, tuannya perintah bunuh siapa dia bunuh. Ingin mencari keridhaan tuannya, ketika dia mau mati yang dia pikir adalah bosnya tersebut. Qala Abdul Haq Al-Ishbili juga berkata, wa qila li akhar mimman a'rifuhu, dan dikatakan kepada si seorang yang saya kenal dia, kata Abdul Haq Al-Ishbili, saya kenal dia. Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah ketika mau meninggal. Faja'ala yaqul, maka dia berkata, ad-dar al-fulaniyah aslihu fiha kadza wa kadza. Dia tidak bilang la ilaha illallah, dia bilang itu rumah si fulan, perbaiki, kerjakan gini dan itu. Jadi pikiran dia kerja memperbaiki rumah ini, bangunkan rumah ini. Wal bustanul fulani if'alu fihi kadza wa kadza. Itu kebunnya si fulan, lakukan ini, perbaiki ini, kerjain ini. Itu aja pikirannya sampai dia meninggal dunia. Yaitu benar-benar al-inkibab ala dunia, fokus kepada dunia sehingga pikirannya, otaknya, fokusnya semua kepada dunia, sehingga disuruh mengucapkan la ilaha illallah tidak mampu karena yang jadi konsentrasinya adalah dunia. Wa qala fi ma adzina li Abu Thahir As-Silafi an uhadditha bihi anhu anna rajulan nazala bihi al-maut. Dan di antara yang aku diizinkan oleh Abu Thahir As-Silafi, ahlul hadis yang lain, untuk aku sampaikan, aku riwayatkan dari beliau, dari Abu Thahir As-Silafi, bahwasanya ada seorang akan meninggal dunia. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Faja'ala yaqul bil farisiyah dah ya zadah. Ya, maka ketika akan meninggal disuruh la ilaha illallah, dia bilang dah ya zadah, maknanya secara bahasa Persia asyratun bi ihda asyrah, yaitu dia riba 10 ditukar dengan 11. 10 ditukar dengan apa? 11, yaitu riba. Jadi dia meninggal dalam kondisi mengulang-ulangi perkataan riba. Wa qila li akhar, dikatakan kepada yang lain, qul la ilaha illallah, faja'ala yaqul, dikatakan kepada yang lain, ucapkan la ilaha illallah, maka orang ini berkata, aina tariqu ila hammami minjab, mana jalan menuju tempat mandi, lokasi mandi minjab. Hammam maksudnya adalah tempat pemandian. Ya, zaman dahulu tempat pemandian ada khusus, orang khusus itu disediakan air, ada air panas untuk mandi. Dan minjab adalah nama seorang wanita pemilik hammam tersebut, ya.
Ini kisah, ada kisahnya. Kenapa ketika dia mau meninggal dia bilang aina tariqu ila hammami minjab? Mana jalan menuju tempat pemandian minjab? Apa kata Ibnu Qayyim atau kata Abdul Haq Al-Shbili? Wa hadzal kalam lahu qissah. Orang ini mengucapkan demikian di akhir hayatnya karena ada kisahnya. Wa dzalika anna rajulan kana waqifan bi izai dairihi. Suatu hari ada seorang berdiri di depan rumahnya. Wa kana babuhu yushbihu baba hadzal hammam, dan pintu rumahnya itu mungkin besar, mewah, mirip seperti pintu tempat pemandian tersebut. Famarrat bihi jariyatun laha mandhar. Kemudian lewat seorang gadis cantik. Faqalat, dan dia bertanya kepada orang tersebut yang berdiri di depan rumahnya, aina tariqu ila hammami minjab? Mana jalan menuju tempat pemandian minjab? Faqala hadza hammamu minjab. Ini rumahku, inilah, ini tempatnya. Dan dilihat mirip. Fadakhalatid dar, maka sang gadis tadi masuk ke dalam rumahnya. Wa dakhala wara'aha, kemudian dia pun masuk setelah wanita tersebut. Falamma ra'at nafsaha fi darihi alimat annahu qad khada'aha. Tatkala wanita gadis tadi sadar dia sudah berada dalam rumah sang lelaki, ternyata bukan pemandian, ini rumah. Dia tahu bahwasanya dia telah ditipu oleh lelaki tersebut. Adharat lahul bishr wal farah bijtima'iha ma'ahu. Maka gadis ini pun bersandiwara seakan-akan dia senang ketemu dengan laki tersebut, bisa kumpul dengan laki tersebut di rumahnya. Wa qalat lahu, kemudian sang wanita ini berkata, yasluhu an yakuna ma'ana ma yatibu bihi aishuna wa taqarrab bihi uyununa. Kayaknya bagus kalau ada sesuatu yang kau bawa agar kita lebih bahagia, lebih senang, yaitu belikan ini, datangkan ini. Akhirnya laki ini pun ikut perkataan sang wanita. Dia berkata, as-sa'ah atiki bi kulli ma turidin wa tashtahin. Tunggu sebentar, apa yang kau minta tadi supaya kita lebih senang, lebih bahagia, saya akan datangkan. Tunggu sebentar. Wa kharaj, maka dia pun keluar dari rumahnya. Wa tarakaha fid dar, maka dia pun membiarkan sang wanita dalam rumahnya. Wa lam yughliqha, dan dia tidak kunci pintu rumahnya. Fa akhadha ma yasluh, maka dia pun mengambil apa yang sudah dipesanin. Wa raja'a, dia balik. Fa wajadaha qad kharajat, ternyata wanita tadi sudah keluar rumah. Wa dhahabat, sudah kabur. Ya. Maka dia tidak mendapatkan apapun. Fahamar rajul, maka dia pun gelisah, dia sedih. Wa aktsara dzikra laha, maka dia sering sebut-sebut wanita ini, sudah terlanjur jatuh cinta. Lihat kecantikan wanita ini. Wa jala yamshi fi tariq fi turuq wal aziqah, maka dia berjalan di jalan-jalan, di lorong-lorong sambil berkata, ya rubba qailatin yauman wa qad ta'ibat kaifa at-tariqu ila hammami minjab. Ya, wahai wanita yang pernah berkata ketika dia sedang letih, dia berkata, mana jalan menuju tempat pemandian minjab? Dia rindu kisah tersebut, ya. Karena ketemu dengan wanita tersebut, lagi cari tempat pemandian, maka sudah ketemu, sudah lihat, sudah terpesona, ternyata wanita tersebut kabur. Fa bainama huwa yauman yaqulu dzalik. Dia ucapin terus ucapan tersebut. Mana wanita yang pernah mengatakan mana jalan menuju pemandian minjab? Dia ucapin terus. Tiba-tiba wa idza bijariyatan ajabatuhu min taq. Tiba-tiba ada yang menjawab. Ada wanita tersebut menjawab. Qarnanu halla ja'alta idza dhafarta biha hirzan 'ala dari aw quflan 'ala al-babi. Kenapa waktu kau sudah mendapatkan wanita tersebut kau tidak jadikan kunci di rumahmu? Ternyata wanita itu dengar dan dia jawab. Fazdada haymanuhu washtadda hayjanuhu wa lam yazal 'ala dzalika hatta kana hadzal baitu akhir kalami minad dunya. Akhirnya tambah sedih, ternyata syairnya dijawab oleh seorang wanita. Tapi di mana wanita tersebut? Akhirnya dia semakin sedih dan dia mengulang-ulangi tersebut. Akhirnya dia meninggal dengan mengucapkan kata-kata tersebut. Ini jadi cinta lokasi. Ketemu sebentar, jatuh cinta, ingat terus, tidak bisa hilang. Sudah sempat tersenyum dengan wanita tersebut hanya bersandiwara, tapi namanya syaitan masuk dalam dirinya, membuat dia ingat-ingat tersebut. Padahal wanita tersebut kabur, tapi dia melupakan kaburnya wanita tadi. Dia hanya ingat wanita tersebut pernah merayunya meskipun sekejap. Repot. Kalau sudah panah iblis masuk dalam hati seorang, dia tidak bisa menguasai, mengontrol hatinya. Yang mengontrol adalah iblis. Wa qala, kata Abdul Haq Al-Shbili, dinukil lagi oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Aqibah, yurwa anna rajulan, ini cerita lagi seorang laki tentang terlalu senang sama lelaki yang lain, bukan cinta tapi apa ya? Rindu, pengin ketemu, pengin ngobrol berlebihan. Wa yurwa anna rajulan alika syakhsan, diriwayatkan ada seorang lelaki tertarik atau tergantung sama lelaki yang lain.
Fashtada kalafuhu bihi wa tamakkana hubbuhu min qalbihi. Ya, dia semakin berat ya, kecintaannya dan cintanya benar-benar merasuk dalam hatinya. Hatta waqa'a lamman bihi. Ya. Atau sehingga dia pun sakit keras. Walazimal firash bisababihi, maka dia pun akhirnya harus bed rest, harus di tempat tidur gara-gara terlalu cinta kepada laki tersebut. Pengen ketemu laki tersebut, pengen ngobrol, pengen bercengkrama dengan laki tersebut. Wa tamanna adzalika syakhsu alaihi, sementara orang tersebut tidak mau ketemu. Washtadda nafaru anhu, dia malah menjauh dari laki tersebut. Mereka pernah bersahabat, pernah berkawan. Tahu-tahu ini cintanya terlalu berlebihan ya. Ngobrol pengen ketemu tiap hari sama laki-laki ini. Akhirnya laki-laki ini loh sampai rindu sama dia, sampai sakit. Akhirnya dia malah menjauh. Falam tazalil wasaitu yamshuna bainahuma. Akhirnya ada yang wasitah, yaitu perantara, bilang ketemulah, kasihan dia rindu kali sama kamu. Ketemulah. Akhirnya dia sampai sakit rindu sama kamu. Hatta wa'adau an ya'udahu. Akhirnya dia janji mau jenguk laki-laki ini. Fa akhbira bidzalikal ba'is fa farih. Maka orang yang sakit ini pun gembira. Oh, dia mau datang temui saya. Washtadda sururuhu, kegembiraannya semakin meninggi. Wanjala ghammuhu, kesedihannya pun mulai hilang. Wa ja'ala yantadhiruhu lil mi'adi alladhi dharabahu lahu. Maka dia mulai menunggu kapan sesuai dengan janji. Dia menunggu, menanti saat-saat indah yang akan datang karena teman dekatnya tadi mau menjenguknya. Fa bainama huwa kadzalik idh ja'a sa'i bainahuma. Ketika dia sedang di puncak-puncak kerinduan menunggu temannya tersebut, maka datanglah perantara antara dia dengan kawannya tadi dengan melaporkan hal yang tidak menyenangkan. Dia berkata, "Innahu wasalama ila ba'dhi tariq wa raja'a. Faraghabtu ilaihi wa kallamtuhu. Faraghabtu ilaihi wa kallamtuhu faqala innahu dzakarani wa barraha bi wa la adkhulu madakhil ar-raib. Wala u'arridu nafsi lima waqi'it tuham." Ternyata dia sudah jalan dengan saya menuju tempatmu, tiba-tiba di tengah jalan dia balik. Saya bilang, "Ayo ke sana, ke sana." Saya ngomongin dia, tapi dia bilang, "Enggak, si fulan itu sudah sebut-sebut saya, bahkan dia sakit gara-gara saya. Saya takut, khawatir kalau ketemu dia nanti masalah, dan saya tidak mau memaparkan diriku dalam posisi tertuduh yang tidak-tidak." Fa'awatuhu, aku ulangi lagi, "Ayo, dia sakit, kau datang insyaallah sembuh." Fa'aba, dia tidak mau, wansaraf, dan dia pergi. Falamma sami'al ba'isu usqita fi yadihi, tatkala dia mendengar kabar yang tidak menyenangkan tadi, ternyata kawannya tidak jadi datang, maka dia pun terjatuh. Wa ada ila asyaddi, ya, maka dia menjadi lebih parah daripada sebelumnya. Wa badat alaihi alaimul maut, dan mulai nampak tanda kematian padanya. Faja'ala yaqulu fi tilkal hal, dalam kondisi akan meninggal tadi, dia pun berkata, "Aslam ya rohatal alili wa ya shifal mudni fin nahili." Maknanya itu orang yang dia cintai tadi namanya Aslam. Dia mengatakan, "Wahai Aslam, wahai rohatal alil, wahai itu orang yang menjadikan penyakit menjadi tenteram, menjadi sembuh. Wa ya shifal mudni fin nahil, wahai penyembuh penyakit yang parah yang menjadikan seorang sampai kurus, yaitu kesembuhan bagiku." Jadi dia panggil, "Kau sebenarnya kesembuhanku." Ridhaka asha ila fuadi min rahmatil khaliqil jalili. Keridhaanmu lebih aku sukai dalam hatiku daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Faqultu lahu, aku berkata, "Ya fulan ittaqillah." Aku berkata, "Wahai fulan, bertakwalah kepada Allah." Qala qad kana faqumtu anhu fama jawaztu baba darihi. Dia berkata, sudah terjadi. Qad kan, sudah terjadi. Ya, hatiku sudah terpikat kepada sang laki, dan itu yang aku butuhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun meninggalkan dia. Fama jawaztu baba dari, aku belum pergi meninggalkan rumahnya hatta sami'tu dhajjatal maut. Kemudian aku mendengar ternyata dia meninggal dunia. Fa iyadzan billahi min su'il aqibah wa syu'mil khatimah. Semoga Allah melindungi kita dari keburukan yang buruk, kesudahan yang buruk, dan keburukan kematian. Walaqad baka Sufyan ats-Tsauri lailatan ila sabah. Suatu hari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah menangis dari malam hingga pagi hari. Falamma asbaha qila lahu, tatkala di pagi hari dikatakan kepadanya, "Kullu hadza khaufan minadz-dzunub." Kenapa kau nangis dari malam sampai pagi? Takut dengan dosa-dosa? Fa akhadha tibnatan minal ardi wa qala adz-dzunubu ahwanu min hadza. Dia pun mengambil segenggam sedikit tanah
Dan dia berkata, dosa-dosa lebih ringan daripada ini. Wa innama abki min khaufil khatimah. Aku takut menangis karena takut dengan kesudahan yang buruk. Wa hadha min a'zamil fiqhi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini adalah fikih yang sangat agung. An yakhafa ar-rajulu an takhdhulahu atau tukhadhilahu dhunubuhu indal maut. Yaitu bahwasanya seorang khawatir dosa-dosanya akan menistakan dia ketika dia akan meninggal dunia. Fatahawwala atau fatahulu baina wa bainal khatimah bil husna. Akhirnya dosa tadi menghalangi dia dari meraih kesudahan yang indah, ya. Ini dosa-dosanya menistakannya di akhir hayatnya sehingga dia mau husnul khatimah enggak bisa karena dosa-dosanya menghalanginya. Waqad dzakara al-Imam Ahmad an Abi Darda annahu lamma tidra ja'ala yughmi alaihi thumma yufiqu. Al-Imam Ahmad menyebutkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya tatkala Abu Darda akan meninggal dunia, maka dia pun pingsan, thumma yufiqu, kemudian dia sadar, kemudian dia baca firman Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharum fi tughyanihim ya'mahun. Dia bacakan firman Allah yang maknanya kami membolak-balikkan hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman di awal kalinya, dan kami biarkan mereka ya tenggelam dalam kerusakan mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bisa menimbulkan akibat yang buruk akibat dosa-dosa sebelumnya. Makanya Allah mengatakan wa nuqallibu afidatahum absarahum. Kami balikkan hati mereka dan balikkan pandangan mereka karena apa? Kama lam yu'minu bi awwal marrah. Karena di awal mereka tidak beriman, akibatnya di belakang. Famin hadza khafa as-salafu minadz-dzunub. Gara-gara ini para salaf dahulu khawatir dosa-dosa itu antakuna hijaban baina wa baina al-khatimah bil husna. Dosa-dosa menjadi penghalang antara mereka dengan kematian husnul khatimah. Qala, berkata Abdul Haq Al-Ishbili rahimahullahu taala, wa'lam anna su'al khatimah a'adzana Allahu minha. Ketahuilah bahwasanya kematian yang buruk, semoga Allah melindungi kita darinya, la takunu liman istaqama zahiru. Tidak mungkin menimpa orang yang secara zahirnya istiqamah. Wasaluha batinuhu, dan batinnya baik. Ma sumi'a bihadza. Tidak pernah ada kejadian seperti ini, orang yang zahir batinnya baik kemudian su'ul khatimah, enggak ada. Wa wala ulima bihi walhamdulillah, dan tidak pernah diketahui ada orang seperti ini, baik zahir dan batinnya kemudian meninggal su'ul khatimah, walillahil hamd. Wa inna ma takunu liman lahu fasadun fil aqidah. Tapi orang yang rusak itu su'ul khatimah biasanya karena akidahnya rusak. Ini sebabnya. Wa israrun al kabair, atau su'ul khatimah karena dia terus-menerus melakukan dosa besar. Wa iqdamun alal adhaim, nekat melakukan perkara-perkara yang berat, ya, maksiat yang besar-besar. Farubbama ghalaba dzalika alaihi, dan bisa jadi maksiat tersebut mendominasi dia hatta yanzila bihil mautu qabla taubah, sehingga dia belum sempat bertobat dia pun meninggal dunia. Fayakhudhuhu qabla islahit tawiyah wa yustalamu qabla al-inabah, sehingga akhirnya dia pun meninggal dunia sebelum sempat perbaiki hatinya dan sebelum sempat dia bertobat kepada Allah. Fayadhfaru bihi syaitan inda tilka sadmah, maka syaitan pun menang, berhasil mendapatkan dia di posisi yang berat tersebut. Wa yakhtatifuhu inda tilka dahsyah, dan syaitan bisa menjeratnya dalam kondisi yang sangat mengerikan tersebut, wal iyadzu billah. Baik, kemudian Abdullah Kisbili melanjutkan. Wa yurwa anna kana bi Misr rajulun yalzamu masjidan lil adhani was salat. Diriwayatkan ada seorang lelaki di Mesir senantiasa ke masjid untuk azan dan salat. Wa alaihi baha'u ta'a wa anwarul ibadah, dan kelihatan pada penampilannya karismatik ketaatan dan cahaya ibadah. Faraqiya yauman al-manarata ala adatihi lil adhan. Suatu hari dia naik di atas menara untuk azan sebagaimana kebiasaannya. Wa kana tahtal minara atau manarati darun linasrani. Ternyata di bawah menara tersebut ada rumah milik seorang Nasrani. Fattala'a fiha, dia pun melihat ke rumah tersebut. Fara'a ibnata sahibid dar, tiba-tiba dia melihat putri pemilik rumah tadi. Faftutina biha, dia pun terfitnah dengan wanita tadi. Cinta lokasi, lihat sebentar terfitnah. Fatarakal adhana wa nazala ilaiha. Kenapa bisa orang kalau cinta lokasi kemudian terpaut? Sebentar ngelihat. Karena ada setan yang kemudian menancapkan panah iblis tersebut gara-gara dia tidak jaga pandangan, kemudian membuat dia berkhayal macam-macam, menghiasi keindahan maksiat. Akhirnya dia sudah kesemsem.
Fatarakal adzan wa nazala ilaiha. Tidak jadi adzan, dia turun kepada wanita tadi. Wa dakhalat dar 'alaiha. Dia masuk rumah dan ketemu dengan wanita tadi. Bapaknya enggak ada. Faqalat lahu, "Ma sya'nuk? Ada apa ke sini?" "Wa ma turid? Kau ngapain ke sini?" Qala uriduki, saya pingin kamu. Qalat limadza? Kenapa kau kepingin saya? Qala qad sabaiti lubbi, kau telah menawan hatiku. Wa akhadhti majami'i qalbi, kau telah mengambil seluruh fokusnya hatiku, ya, seluruh diriku telah kau ambil. Qalat la ujibuka ila ribah abadan, saya tidak mau memenuhi keinginanmu, seperti ini tidak boleh, ya. Tidak benar. Qala atazawwajuki, saya akan nikahi engkau. Qalat anta muslim, kau muslim. Wa ana nasraniyah, saya nasraniyah. Wa abi la yuzawwijuni minka, dan ayahku tidak akan menikahkan aku dengan seorang muslim. Qala laha atanassar, saya akan masuk Nasrani. Qalat in fa'alta af'al, kalau kau masuk Nasrani saya akan menikah denganmu. Fatanassar rajul, dia tazawwajaha, maka orang ini pun masuk Kristen, masuk Nasrani untuk menikahi wanita tadi. Wa aqama ma'ahum fid dari, maka dia pun tinggal bersama mereka di rumah tersebut. Ya falamma, yaitu belum sempat apa-apa. Ya baru bertemu, sudah masuk Nasrani, siap-siap ngurus-ngurus pernikahan. Falamma kana fi athna'i dzalikal yaum raqiya ala sathin kana fid dar, tatkala di tengah-tengah hari tersebut dia naik di atas atap rumah tadi, fasaqata minhu, dia pun jatuh, famata, dia pun meninggal. Falam yadhfar biha, dia tidak berhasil mendapatkan wanita tadi. Wafatahu dinuhu, dan dia pun luput dari agamanya, agama Islam. Tapi ini di antara sebab-sebab su'ul khatimah yang disebutkan oleh Abdul Haq Al-Ishbili dan dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Taib, intinya sebab-sebab su'ul khatimah ada beberapa yang kita bisa simpulkan, ya. Tadi disebutkan oleh Abdul Haq Al-Ishbili. Sebelumnya su'ul khatimah itu ada dua, ya, dua tingkatan. Sebagian dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Derajat yang pertama, atau Siddiq Hasan Khan juga menyebutkan, kata beliau su'ul khatimah ala rutbatain, ya. Yang pertama yang parah, yaitu orang meninggal dunia dalam kondisi kufur, yaitu dia ragu dengan Islam, dia ragu dengan Allah, dia ragu dengan hari kiamat, atau juhud, dia menentang, dia mengingkari. Ini muncul ketika dia akan meninggal dunia, dan ini adalah puncak dari su'ul khatimah karena meninggal dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang kedua yang lebih ringan, yaitu dia meninggal bukan dalam kondisi ragu, bukan dalam kondisi kufur, tetapi dalam kondisi bermaksiat. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dia sedang dikuasai oleh syahwatnya. Ya, sehingga hatinya sedang terliput dengan syahwatnya, sehingga kalau diingatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, diingatkan untuk akhirat, maka yang dia pikirkan, yang dia ucapkan adalah isi hatinya tentang dunia yang dia geluti selama ini. Sehingga dia mungkin menyanyi, mungkin dia mengucapkan perkara dunia ini, pekerjaannya, dia ucapin kerjaannya, ucapin proyeknya, ya, ucapan keuntungan yang sedang dia dapatkan, sehingga dia tidak mengingat Allah, tidak ingat akhirat. Ini adalah juga su'ul khatimah karena bukan meninggal dalam kondisi mengingat Allah, namun lebih ringan daripada yang pertama. Nanti bayangkan misalnya seorang, dia hobinya nyanyi. Nyanyi terus di mana-mana nyanyi, ketemu gitar main gitar, ketemu piano main piano. Kerjanya nyanyi, jalan-jalan nyanyi, naik mobil nyanyi, ya. Dengar musik terus, goyang-goyang kepalanya. Tiba-tiba dia meninggal. Kecelakaan. Kira-kira dia bilang la ilaha illallah? Susah. Karena itu sehari-harinya sebelum tidur dengar musik. Bangun tidur dengar musik. Di jalan dengar musik. Kerja sambil dengar apa? Musik. Sambil nyanyi. Terus ketika dia meninggal, kira-kira dia mengucap la ilaha illallah? Berat. Berat. Ya. Sebagian dikatakan bahwasanya seorang meninggal di atas kebiasaannya. Almar'u yamutu ala ma asya alaih. Seorang meninggal di atas kebiasaannya. Ya. Maka ketika itu dia akan penuh dengan penyesalan karena meninggal di atas kebiasaannya. Ya. Sampai ada orang main judi. Ini kawan cerita, dia main judi. Begitu main judi, tiba-tiba kena jantung. Lagi pegang kartu, kaku. Lagi pegang kartu. Itu kebiasaan dia.
maka dia meninggal di atas kebiasaannya. Kecuali dia sempat bertobat kepada Allah, sadar akan kekurangannya. Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi tiba-tiba, ya, dalam kondisi lagi senang, bahkan kalau lagi sakit malah suruh dengar musik supaya tenang. Ya. Nah, seperti gini gimana? Meninggal. Sampai ada yang sakit disebut ulama tapi bukan ulama. Katanya kalau lagi sakit dia meninggal dunia, kemarin dia minta dengar apa lagu apa sih, lagu Kenny G kayak apa kayak musik-musik khusus yang dia suka. Waliyadzubillah, bukannya dengar Al-Quran, bukannya ingat Allah, malah mengingat hal tersebut. Sebaliknya jika seorang senantiasa bertakwa kepada Allah, sering baca Quran, sering dengar pengajian, sering menukil perkataan ulama, sering diskusi tentang agama, sering berzikir pagi petang, ya kalau dia meninggal kemungkinan besar dia akan mengucapkan zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang di benaknya itu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dikatakan patah, al-ina'u bima fihi yantahu, bahwasanya namanya cairan itu mengeluarkan isinya. Kalau seorang hatinya selalu berisi lagu-lagu cinta, musik-musik, kunci-kunci gitar, kunci-kunci apa, semua yang dia dengar itu terus dalam hatinya, ini keluarnya itu. Mana dia mau ingat Allah? Mana dia mau ingat akhirat? Mana dia pikir tentang hisab? Tidak, pikirnya tentang lagu-lagu tersebut. Itu akan keluar karena sudah mengakar dalam hatinya. Maka bahaya. Demikian juga disebutkan ya oleh Abdul Haq Al-Ashbili, dinukil Ibnu Qayyim tadi, di antara sebab su'ul khatimah adalah fasadul aqidah, yaitu rusak akidah yang rusak. Ya. Akidah yang rusak. Dan terlalu banyak bagaimana riwayat bagaimana orang-orang akidahnya rusak kemudian meninggal dalam keraguan. Saya sudah membahas filsafat dengan panjang lebar. Ini dengan perdebatan ragu tentang Allah Subhanahu wa taala, ragu. Syubhat bercamuk dalam hatinya. Perang filsafat dia lebih hebat atau filsafat ini? Perang akal-akalan, timbul keraguan. Hari ini ngomong gini, besok ngomong gini, mungkin gini. Ribut di antara mereka karena memikirkan Allah dengan akal semata, dan akal bisa berubah-ubah dan bisa kalah logika dengan akal yang lain, sehingga seorang bisa mendapatkan su'ul khatimah di akhir hayatnya. Waliyadzubillah. Sebagai contoh misalnya Ibnu Farid Amr bin Ali Al-Hamawi yang wafat tahun 632 Hijriah. Dia satu mazhab dengan Ibnu Arabi, Wahdatul Wujud, ya, Wahdatul Wujud. Yang Ibnu Arabi berkata, aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqattu jami'a ma taqaduhu. Bahwasanya orang-orang di dunia ini punya keyakinan macam-macam tentang Allah. Adapun aku meyakini semuanya benar. Di antara perkataan Ibnu Farid, dia berkata, al-abdu rabbun wal abdu rabbun, ya laita syi'ri manil mukallaf. Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Ya laita syi'ri manil mukallaf. Kabarkanlah kepadaku siapa yang mau disuruh ibadah. In qulta abdun fadzaka rabbun. Kalau kau bilang hamba yang disuruh ibadah, disuruh salat, disuruh puasa, wong hamba itu adalah Allah juga. Wa in qulta rabbun anna yukallaf. Kalau kau bilang dia adalah Tuhan, terus bagaimana Tuhan disuruh salat? Intinya dia ingin meninggalkan ibadah karena dia bilang hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah apa? Hamba. Mereka lah orang-orang yang mengatakan bahwasanya iblis adalah Allah, Fir'aun adalah Allah. Mereka yang mengatakan Fir'aun masuk surga. Ketika Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, Fir'aun benar sebagaimana disebut oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Fusul Hikam. Mereka yang berkata, wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna, tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kita. Wa mallahu illa rahibun fi kanisatin, dan tidaklah Allah kecuali pendeta yang ada di gereja. Makanya timbul orang-orang stres bilang anjing hu akbar. Ini dari perkataan orang stres-stres seperti ini. Ya. Oleh karena Ibnu Hajar rahimahullah mengkafirkan orang-orang seperti ini, ya, dia mengkafirkan Ibnu Arabi, ya. Kemudian Ibnu Farid juga dia kafirkan. Dan Ibnu Farid terkenal dengan nasyid ta'iyahnya, ya.
Dan bagaimana kesudahan Ibnul Farid dengan syair-syair zuhudnya tapi berisi tentang wahdatul wujud, tentang kesyirikan. Disebutkan ketika dia akan meninggal dia berkata, "In kana manzilati fil hubbi indakum ma qad laqitu faqad dayya'tu ayyami. Umniyatun dhafartu nafsi biha zamanan wal yawma ahsabuha adghathu ahlami." Dia berkata, kalau ternyata kedudukanku, ya, kalian begitu mencintaiku, ya, apa yang telah hasilnya hanyalah apa yang aku temui, ya, sekarang ini, maka sungguh aku telah menyia-nyiakan hariku, ya. Hanyalah angan-angan yang aku mendapatkannya seberapa waktu, pada hari ini aku tahu bahwasanya itu semuanya lah impian yang tiada wujudnya. Dia menyesal, ya. Ternyata di akhir hayatnya dia menyesal apa yang dia pikirkan sekarang ini, apa yang dia bangga-banggakan. Ternyata dia hanya mengatakan, aku hanya membuang hari-hariku dan ini hanyalah adghathu ahlam, hanya mimpi yang tidak ada artinya. Padahal kalian begitu mencintaiku, begitu mengagungkanku. Maka hati-hati, betapa banyak orang yang rusak akidahnya, maka di akhir hayatnya dia pun mengalami keraguan, ya, bimbang, ya, tidak seperti orang-orang yang mungkin tidak, orang-orang awam, ya. Sampai ada yang mengatakan di antara mereka, seandainya aku punya akidah seperti akidah Ajuz Naisabur, seperti nenek-nenek yang ada di Naisabur, yaitu orang awam malah yakin luar biasa, sabar luar biasa, tidak ragu sedikit tentang Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak baca filsafat, bengong, bingung, bimbang. Tidak ada hakikat, semua hanyalah relatif. Orang seperti ini orang bingung. Akhirnya bilang semuanya benar. Bagaimana semua benar? Dua hal kontradiktif kalau dikatakan semuanya benar. Nasrani bilang Islam sesat, Islam mengatakan Nasrani sesat, kata dia semuanya benar. Ini gimana? Kamu otakmu enggak jalan. Satu bilang timur, satu bilang barat, dua-duanya benar, timur dan barat sekalian. Ini namanya stres. Baik, di antara sebab su'ul khatimah adalah perbedaan antara zahir dan batin. Yaitu maksudnya zahirnya seperti soleh tapi batinnya ternyata punya penyakit. Di antaranya riya, ya. Mungkin dia riya, mungkin dia niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ini muncul di akhir hayatnya. Seperti kisah seorang yang sedang berjihad bersama para sahabat ketika perang Uhud, maka sebagian sahabat kagum dengan seorang karena dia berperang dengan luar biasa. Kalau tidak salah namanya Kuzman kalau nggak salah. Jadi dia berperang dengan luar biasa. Ya, orang pada kagum dengan orang tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, huwa min ahlin nar, dia penghuni neraka Jahannam. Subhanallah. Maka ada sebagian sahabat yang heran. Kemudian dia ikuti orang ini. Bagaimana orang yang hebat dalam peperangan, kemudian menghabisi musuh dengan begitu hebatnya, ternyata Nabi mengatakan dia penghuni neraka. Ternyata benar, ternyata dia terluka, dan akhirnya dia tidak sabar dengan lukanya tersebut, maka dia berdirikan pedangnya, kemudian dia taruh dadanya, kemudian dia tekankan dadanya di pedangnya tersebut, akhirnya dia mati dalam kondisi mati bunuh diri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah wa huwa min ahli nar. Sungguh seorang melakukan amalan penghuni surga, ternyata dia penghuni neraka Jahannam. Dalam riwayat kata Nabi, inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Sungguh seorang melakukan perbuatan ahli surga menurut yang nampak oleh manusia, dan semua orang puji dia. Tidak ada sahabat lihat dia kecuali memuji. Padahal hatinya tidak benar. Ternyata dia hatinya tidak benar. Ya, kemungkinan dia berjihad karena riya, atau berjihad karena menunjukkan dia jagoan, atau dia berjihad hanya sekedar untuk membela kaumnya, hamiyah, bukan membela Allah dan Rasulnya. Ya, maka untuk menunjukkan keberanian, maka akhirnya terungkap di akhir hayatnya. Makanya Rasulullah ditanya, rajulun yuqatilu syaja'atan, rajulun yuqatilu hamiyatan, rajulun yuqatilu ghadbanan, rajulun yuqatilu liyura makanu, ayu dzalika fi sabilillah. Ya Rasulullah, orang berperang karena menunjukkan kejagoannya. Ada orang berperang karena menunjukkan, karena bela sukunya. Ada orang berperang agar diketahui kedudukannya. Ada orang berperang karena sekedar marah. Mana di antara mereka yang fisabilillah? Rasulullah mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahil ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang berperang untuk mengangkat kalimat Allah, itu yang fisabilillah, bukan karena untuk jabatan, bukan karena untuk bela suku, bukan karena untuk sekedar marah-marah, bukan karena untuk diketahui saya ini jagoan. Itu semua niat yang buruk. Dan itu bisa muncul di akhir hayat seseorang.
Di antara cerita yang menakjubkan dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, saya bacakan. Jadi mujahid yang kemudian menyimpang. Ibnu Katsir menyebutkan dalam peristiwa tahun 278. Peristiwa tahun 278 itu yang orang-orang yang meninggal pada tahun 278 Hijriah. Qala, kata Ibnu Katsir, wa fiha tufiya Abduh bin Abdurrahim qabbahullah. Ya, seorang bernama Abduh bin Abdurrahim, semoga Allah memburukkan wajahnya. Ibnu Jauzi menyebutkan bahwasanya orang yang terhina ini kana minal mujahidin. Dia orang termasuk mujahid. Katsiran fi biladil Rum, sering berjihad di Romawi. Jadi sering berjihad. Falamma kana fi ba'dil ghazawat wal muslimuna muhasirun hisnan Rum. Ketika dalam suatu peperangan mereka sedang di Romawi dan kaum muslimin sedang mengepung suatu benteng Romawi, muddatan dalam suatu waktu tertentu, nadhara ila imra'atin min nisa'i Rum, tiba-tiba dia menengok seorang wanita cantik dari Romawi. Wa hiya fil hisan, dan wanita tersebut berada dalam benteng tadi yang sedang mereka kepung. Fahawiyaha, maka dia pun jatuh cinta. Cinta lokasi lagi nih. Farasalaha, dia pun kirim surat kepada wanita tersebut. Mas-sabilu ilal wusul ilaiki. Sudah benar-benar cinta, lihat perempuan, padahal mujahid, sering berjihad. Apa jalan menuju engkau? Qalat, caranya untuk mendapatkanku antan tatanassar wa tasat ilayya. Kau masuk Kristen dulu, Nasrani, baru kau naik sini menujuku. Fa ajaba ila dzalik. Maka dia pun memenuhi permintaan wanita tersebut. Fama ra'al muslimina illa wa huwa indaha, ya. Akhuhum, ya, sahibuhum al-mujahid. Ternyata kaum muslimin lihat dia sudah berada sama wanita tersebut. Maka faktamal muslimuna bisababi dzalik ghamman syadidan. Kaum muslimin menjadi sedih sekali gara-gara ini mujahid terkenal malah sudah masuk ketemu cewek dalamnya. Wa syaqqa alaihim masyaqqatan 'azimah, dan kaum muslimin merasa berat sekali. Falamma kana ba'da muddah. Setelah beberapa lama kemudian mereka pun mengepung benteng tadi, ya. Marru alaihi wa huwa ma'atil kal mar'ah. Ya isu, kayaknya sulit untuk menembus benteng ini. Mereka berjalan, tiba-tiba mereka lewati lelaki tadi, yaitu namanya Abduh bin Abdurrahim, sedang bersama wanita cantik tadi, fi dzalikal hisan, dalam benteng tadi. Faqalu, maka mereka menasihati dia, ya fulan, ma fa'ala Qur'anuk? Bagaimana Quran bersamamu? Hafal Quran. Kenapa bisa begini? Ma fa'ala amaluk, bagaimana dengan amalmu selama ini berjihad fisabilillah? Wa ma fa'ala siyamuk, selama ini kau berpuasa, bagaimana sekarang kondisimu? Ma fa'alat salatuka, bagaimana salatmu hai fulan? Bayangkan jihadnya, Qur'annya, puasanya, salatnya. Qala i'lamu, maka dia jawab, ketahuilah anni nasitul Qur'ana kullahu, aku sudah lupa Quran semuanya. Illa qawlahu, kecuali firman Allah, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Yang artinya bisa jadi orang-orang kafir berangan-angan kalau mereka masuk Islam. Biarkanlah mereka orang kafir tersebut makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan. Nanti mereka akan mengetahui akibatnya. Sebab ini ayat yang dia ingat. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Terkadang orang-orang kafir ingin jadi orang Islam. Dia sendiri sekarang jadi orang murtad. Subhanallah. Ini bisa jadi mujahid berubah karena bukan berubah tiba-tiba, ada sebab yang tersembunyi dalam hatinya. Ya, mungkin dia berjihad bukan karena Allah, mungkin dia berjihad karena dunia, karena kedudukan, karena ingin terkenal, karena popularitas. Dan demikian juga dalam ibadah yang lain, bisa jadi dalam dakwah. Orang berdakwah ternyata karena dunia, karena popularitas, karena ingin terkenal, karena tersohor, karena ingin disanjung. Mungkin terjadi, mungkin. Sangat mungkin terjadi. Ini di antara sebab su'ul khatimah, yaitu zahir tidak sesuai dengan batin. Kemudian di antara sebab su'ul khatimah disebut oleh para ulama adalah penyakit ujub dan sombong. Ujub dan sombong. Ujub dan sombong. Di antaranya mereka sebutkan tentang kisah seorang ulama yang sangat terkenal, yaitu Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi, dia asal dari Mesir,
Cuma dia lama tinggal di Qasim. Dia sendiri yang menggelari dirinya Al-Qasimi, seakan-akan dia orang dari Arab Saudi, padahal bukan. Ya. Ya, dia adalah seorang dari Mesir, cuma dia tinggal di Qasim sehingga dia menjadi orang ahli. Dan dia ahli agama luar biasa sampai dia menulis banyak buku. Buku tentang muskilatul hadis, ada hadis-hadis yang susah dipahami, dia jelaskan luar biasa. Dia nulis buku tentang tauhid, ya. Sampai dia menulis buku yang sangat terkenal, As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Saya pernah lihat bukunya, tebal 2 jilid di perpustakaan di UIM. As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Pertarungan antara Islam dan paganisme. Dia habisi semua kuburiin, orang-orang yang menyembah kubur, dia bantah habis, dia bantah Syiah, dia bantah pemikiran-pemikiran yang sesat. Dan dia bantah, dia membela dakwah Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Sampai begitu luar biasa bantahannya sampai dia dipuji oleh seorang imam dari Imam Masjidil Haram namanya Abdul Zahir Abu Samah. Ya. Dia puji dengan membuat syair ya tentang hebatnya Abdullah Al-Qasimi. Kemudian ternyata orang ini mengalami ujub yang luar biasa. Di antara dalil yang menunjukkan dia ujub, dia pernah menulis syair, dia berkata, "Walau anna ma 'indi minal ilmi wal fadli yuwazza'u fil afaqi aghna 'anir rusuli." Seandainya ilmu yang aku miliki dan kemuliaan yang aku miliki dibagi di seluruh penjuru alam semesta, maka sudah cukup dari para rasul, enggak perlu rasul lagi. Maksudnya dia bilang ilmu saya sudah luar biasa. Dia berkata juga dalam satu perkataan dia, walau ansafu kuntul muqaddama fil amri walam yatlubu ghairi ladal haditsin nakiri. Seandainya mereka mau jujur, aku yang paling didepankan dari dalam segala urusan dan tidak perlu cari orang lain untuk urusan-urusan yang kemungkaran, biar saya yang maju. Ya, maksudnya dia sampai apa? Sombong. Dia mengatakan fama ana illa syamsu fi ghairi burjiha wa ma ana illa dur fil lujajil bahri. Tidaklah aku kecuali matahari yang bukan pada tempatnya. Itu aku matahari yang ada di dunia ini. Maksudnya dia puji diri seperti matahari. Dan bukanlah aku kecuali seperti mutiara yang berada di dalam lautan. Subhanallah. Ini sombong. Akhirnya apa? Ujub. Tidak ujub, terlalu pinter. Terlalu pinter. Sampai banyak ulama muji, bahkan tulis syair mujinya. Akhirnya di akhir hayatnya dia nulis buku Hadhihi hiyal aglal. Syariat ini hanyalah belenggu. Dikafirkan oleh para ulama. Dan banyak buku-buku yang dia tulis yang menunjukkan kerusakannya. Bisa demikian, bisa terjadi. Bisa terjadi. Taib, ini su'ul khatimah. Jadi orang hati-hati kalau dia berhasil, jangan dia ujub, selalu sandarkan kepada Allah. Karena ujubnya tadi bisa berkhianat di awal kehidupannya, akhirnya dia menyimpang. Gara-gara dia ujub, merasa hebat dengan ilmunya, dengan ibadahnya, dengan sedekahnya, dengan tulisannya, dengan ceramahnya, dengan followernya, dengan apapun dia bisa ujub, maka bisa membuat dia menyimpang di akhir hayat. Di antara sebab su'ul khatimah adalah inkibab ala dunia. Ini sudah kita singgung di awal. Terlalu cinta dengan dunia. Cinta dengan dunia. Di antaranya cinta ketenaran, cinta popularitas, cinta jabatan. Allah sebutkan tentang kisah yang ada di tokoh dari Nabi Musa, yang ada di dalam Nabi Musa yang Allah sebut dalam surat Al-A'raf, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Watlu 'alaihim naba alladhi atainahu ayati." Bal'am bin Ba'ura. Orang ini Bal'am bin Ba'ura adalah salah seorang dari ulama Bani Israel. Dan Allah berikan dia ilmu tentang Taurat. Tapi ternyata dia cinta dengan dunia. Dia gunakan ayat-ayat tadi untuk mencari dunia. Akhirnya dia pun berubah. Allah berfirman, watlu dalam surat Al-A'raf ayat 175, "Watlu 'alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitanu fakana minal ghawin." Bal'am bin Ba'ura. Ulama Bani Israel. Kata Allah, bacakanlah kepada mereka tentang kisah orang yang kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Itu kami berikan dia ahli Taurat. Alim ulama, pakar Taurat selain Nabi Musa. Fansalakha minha, akhirnya dia meninggalkan ayat-ayat kami, meninggalkan Taurat. Fa'atba'u syaitan, dan dia diikuti oleh syaitan karena dia meninggalkan dunia, meninggalkan Taurat menuju dunia, syaitan pun mengekorinya, syaitan mengekorinya. Fakana minal ghawin, akhirnya dia pun tersesat.
Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kami angkat dia dengan ayat-ayat tersebut. Harusnya dia mulia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawah. Tapi dia ternyata condong kepada dunia dan ikuti hawa nafsunya. Seandainya dia tidak cari dunia, Allah akan muliakan dia. Tapi karena dia cari dunia, dia dapat dunia tersebut, tapi syaitan pun menyesatkan dia. Akhirnya fansalakha minha, dan dia akhirnya meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Ba'ura sebabnya apa? Karena cinta dunia. Orang bisa berubah ya. Bisa berubah. Dia ngerti, orang alim, tapi karena urusan dunia, akhirnya dia bisa berubah. Seperti Bani Israel, ulama Bani Israel. Washtaru bi thamanan qalila. Mereka washtaru biha thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan secercah dunia. Dan sebagian orang melakukannya ya. Tidak mau bilang sesuatu yang haram-haram, takut kenapa enggak dapat dunia. Bahkan ada kelompok sesat tidak berani dia vonis sesat. Kenapa kelompok sesat tersebut ternyata memfasilitasi dia, memfasilitasi keluarganya di jalan-jalan ke luar negeri dibayar oleh kelompok sesat tersebut. Akhirnya tidak berani mengatakan kelompok sesat, akhirnya dia mengatakan kita lihat zahirnya. Zahirnya mereka salat kok, zahirnya mereka bergabung sama kaum muslim, zahirnya baik. Kamu tahu batinnya, kamu bilang lihat zahirnya. Kenapa? Karena keluargamu sudah dibiayai oleh mereka. Nanti hari kiamat urusannya panjang. Karena dunia. Sebagaimana orang-orang Yahudi dahulu ada ayat tentang Allah Subhanahu tentang Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, mereka sembunyikan. Mereka tidak mau sampaikan. Ada perkara-perkara yang haram ditanya oleh pembesar-pembesar Yahudi, mereka tidak bilang haram karena takut dipotong gaji mereka oleh pembesar-pembesar Yahudi. Akhirnya bilang, oh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mereka sembunyikan. Ini ahli agama tapi cari dunia. Akibatnya di akhir hayatnya bisa su'ul khatimah. Bisa su'ul khatimah. Tapi di antaranya, tadi sudah kita singgung di awal, terlalu banyak bermaksiat dan menunda taubat. Orang jangan tunda taubat. Siapa sih di antara kita tidak maksiat? Kita semua maksiat. Siapa sih bisa pandangan terus? Semua kita bisa melihat yang haram. Semua kita bisa mendengar yang haram. Semua kita bisa lalai dengan mendengar musik-musik. Semua kita bisa terjebak nonton film-film. Bisa jadi namanya maksiat merajalela melewati gadget kita. Terus ternyata jari kita nakal, kita klik, akhirnya kita nonton. Akhirnya kita bermaksiat. Segera bertobat. Jangan sampai itu amal terakhir. Sehingga belum sempat bertobat, ternyata meninggal dunia. Amal terakhirnya nonton film Korea. Hati-hati. Maka kalau kita bermaksiat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat dari su'ul khatimah. Ini semua yang saya sampaikan. Intinya, ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini cuma sebentar. Kalau kita bermaksiat, ingat, bisa jadi maksiat ini dampaknya di akhir hayat kita, bukan sekarang. Ada orang maksiat dampaknya sekarang, ada dampaknya di akhir hayatnya. Ya. Dan akhirnya dia meraih su'ul khatimah, dihalangi dari husnul khatimah dan akhirnya mengalami su'ul khatimah liyadzubillah. Dan kalau sudah su'ul khatimah, tanda yang buruk buatnya. Wallahu taala alam bisawab.